Hai semua, apa kabarnya? Semoga semua kita selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Kali ini saya akan kupas tuntas tentang kawasan perapatan yang terletak di Jakarta Pusat. Pada tahun 1735, dibangunlah dua pasar terkemuka di kota Batavia dengan ukuran yang cukup besar pada masa itu, yakni Pasar Senen di timur Batavia, serta Pasar Tanah Abang di barat kota Batavia. Nah, untuk mempercepat distribusi barang, maka antar kedua pasar ini dibangunlah suatu jalan yang sekarang jalan tersebut bernama Jalan Kramat Kuitang, disambung oleh Jalan Arif Rahman Hakim, dan kemudian Jalan Kebon Sirih. Nah, lokasi kawasan perapatan sendiri ada di Jalan Arif Rahman Hakim. Ogah berlama-lama, yuk kita mulai saja ya. Saat itu, sumur artesis perapatan belum lagi hadir. Namun, lahan bakal lokasinya nanti itu memang sudah berbentuk segitiga dan masih belum lagi ada bangunan di atasnya. Kontur lahan dari arah jembatan perapatan ke arah barat agak sedikit menanjak ya. Saat itu sepertinya jalan sedang diperkeras dengan cara dilapisi dengan kerikil. Oh ya, fotografer membelakangi jembatan dan menghadap ke barat. Selanjutnya adalah kita bisa melihat bagaimana situasi perapatan yang ditata ulang setelah kemerdekaan RI, yaitu dokumentasi sekitar tahun 1970-an, di mana pada segitiga perapatan yang di sisi barat dibangunlah Monumen Tugu Tani sebagai simbol persahabatan antara negara Indonesia dengan Uni Soviet kala itu. Sementara itu, satu unit hotel megah hadir di kawasan perapatan, yakni Hotel Arya Duta. Dari foto udara tahun 1970-an, kita bisa lihat Gedung Prasetya Mulia juga sudah hadir di kawasan itu. Kemudian ada dokumentasi tentang Jalan Menteng Raya Perapatan yang dulunya sempat jadi pusat layanan fotokopi. Di situ berjejer rumah bergaya oriental yang hingga kini masih bertahan. Agar orientasi kita tidak keliru, maka saya lampirkan juga ya dokumentasi berupa peta dan foto udara di atas segitiga perapatan pada tahun 1931 dan 1943, serta tangkapan layar dari Google Earth yang terkini. Kita namakan saja itu jembatan perapatan. Jembatan ini menghubungkan kawasan Kuitang dengan kawasan perapatan atau Jalan Kramat Kuitang dengan Jalan Arif Rahman Hakim. Dengan bukti banyaknya dokumentasi tempo dulu tentang jembatan ini, maka kita bisa simpulkan bahwa lokasi ini memang menjadi salah satu favorit para fotografer. Foto tertua jembatan ini sendiri diabadikan pada tahun 1863 atau 160 tahun yang lalu. Sementara itu, pada dokumentasi tahun 1870, terlihat bahwa jembatan ini belum lagi ditopang oleh tiang besi. Namun, sesuai dengan tren penggunaan besi yang dimulai pada tahun 1870 hingga tahun 1900-an, maka pada tahun 1890-an, berdasarkan dokumen, diketahui bahwa jembatan ini mulai ditopang oleh tiang besi di bagian tengahnya. Sebagai perbandingan, jembatan merah di Surabaya juga mengalami perubahan dari penggunaan material kayu ke besi sekitar tahun 1885. Perhatikan di bawah Jalan Kramat Kuitang ada suatu kanal yang kita sebut saja namanya Kanal Kuitang. Kanal yang melewati Simpang 5 Senen di timur perapatan ini terus mengalir ke arah jembatan perapatan. Bersama dengan kanal Jalan Telepon Kota serta kanal di Jalan Pancoran, pada tahun 1920-an semua kanal ini diuruk dan sekarang kita bisa melihat bahwa Kanal Kuitang telah menjadi jalur hijau dan ada di tengah-tengah Jalan Kramat Kuitang. Menarik dibahas di sini bahwa di bawah jembatan perapatan dan sekitarnya pada masa lampau banyak aktivitas di sana yang tertangkap oleh kamera. Banyak rakit bambu yang ditambat di tepi Kali Ciliwung. Rakit ini biasanya dikirim dari hulu sebagai pemasok bambu dengan kualitas cukup baik, yakni dari kota Bogor. Caranya adalah dengan menghanyutkan rakit bambu mengikuti aliran Kali Ciliwung dari hulu menuju kota Batavia. Nah, sesampainya rakit di kawasan perapatan, di situ ada salah satu lapak bambu sebagai pengepul. Maka rakit-rakit tersebut ditambatkan dan menunggu giliran untuk dipreteli oleh pemilik. Setelah dipreteli, maka bambu tersebut dikirim ke atas tebing Kali Ciliwung karena disitulah biasanya lokasi lapak. Di bawah jembatan serta di sekitarnya nampak bapak-bapak dan kaum ibu yang sedang mencuci pakaian. Bedanya adalah yakni 1.
kaum ibu mencuci pakaian milik keluarga, sedangkan bapak-bapak biasanya sebagai tukang binatu atau jasa pencucian atau petugas laundry. Perbedaan yang kedua adalah kaum ibu mencuci di atas rakit, sedangkan kaum bapak menggunakan papan cucian dari kayu. Rakit-rakit yang digunakan oleh kaum ibu itu biasanya sedang menunggu untuk dipreteli. Ada juga aktivitas lain, yakni para kuli angkut sedang memindahkan batu bata dari perahu ke gerobak yang sedang parkir di Jalan Kramat Kuitang. Yang jadi pertanyaan di sini adalah, entah di mana lokasi terdekat pengrajin batu bata sebagai pemasok bagi gerobak di jembatan perapatan itu. Banyak dokumentasi tentang kantor telepon yang terletak di hook antara Jalan Kebon Sirih serta Jalan MI Ridwan Rais ini. Berdasarkan seluruh dokumentasi yang ada, sepertinya kantor telepon ini pernah direnovasi ya. Jika dokumentasi tertua kantor telepon ini adalah tahun 1900, maka itu merupakan bangunan pertama. Kita tandai dengan adanya jendela setengah lingkaran pada lantai bawahnya. Sepertinya ada ruang bawah tanah di situ, mungkin untuk gudang. Kemudian, pada dokumentasi tahun 1920, perhatikanlah bentuk atap kantor telepon ini yang berubah menjadi tumpul, alias tidak seruncing bangunan sebelumnya, serta sudah tidak ada lagi jendela bawah tanah. Selain itu juga, perhatikan bentuk tiang kabel telepon pada bangunan kedua ini. Sudah berbeda dengan tiang kabel telepon pada bangunan sebelumnya. Fotografer mengarah ke tenggara dan berdiri di Jalan Menteng Raya. Kalau sekarang ini, posisinya adalah di depan bangunan Oriental yang dulunya adalah jajaran penyedia jasa fotokopi. Dari dokumentasi, kita bisa melihat bangunan yang lokasinya sekarang ini adalah Kampus Prasetya Mulia. Nah, di sebelah kanan ada perempatan yang dibentuk oleh Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Jalan Menteng Raya, dan Jalan Arif Rahman Hakim. Di tengah perempatan itu berdiri tegak suatu monumen jam yang mungkin ditujukan agar masyarakat menghargai waktu. Oleh karena itu, di lokasi ini kita namakan saja perempatan jam. Saat itu, kita bisa lihat bahwa di sepanjang Jalan Menteng Raya hadir rumah bergaya Oriental dalam jumlah yang tidak sedikit. Namun itu sepertinya belum jadi ukuran bahwa di situ adalah pecinan. Pada dokumentasi tahun 1930, di dekat monumen jam tersebut ada rumah yang dijadikan bengkel mobil. Berdasarkan dokumentasi, diketahui bahwa di kawasan perapatan ini cukup banyak juga ya gedung megah, baik untuk rumah tinggal, kantor, sumur artesis, maupun sebagai rumah ibadah. Untuk rumah tinggal, kita temukan di Jalan Perapatan nomor 42. Kemudian juga ada rumah pribadi cantik di tepi Kali Ciliwung dan rumah tinggal milik keluarga N.P. Vandenberg. Juga ada satu gedung megah tempat suatu perkumpulan atau BON. Kemudian ada lagi bangunan lain yang nantinya akan digunakan sebagai kantor Lembaga Meteorologi dan Geofisika. Sekarang saatnya kita membahas suasana di sekitar sumur artesis. Fotografer menghadap ke jalan yang bercabang di depannya. Kedua jalan ini adalah merupakan Jalan Arif Rahman Hakim yang dipecah dua. Jika mengambil jalan yang ke kiri, maka nantinya kita akan menemui Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, sedang jalan yang ke kanan nantinya akan menemui Jalan Kebon Sirih. Sumur yang di kawasan perapatan ini diperkirakan dibangun sekitar tahun 1870-an, sedang dokumentasi tertuanya sendiri adalah tahun 1880. Di kota Batavia, tempat penampungan air atau water reservoir ini mulai ditinggalkan sejak tahun 1922 dan bangunannya semua sudah dihancurkan. Bangunan sumur artesis yang masih tersisa hanya tinggal satu unit saja, yakni yang di Jalan Matraman Raya, dan sekarang menjadi bagian dari kantor Telkomsel. Di belakang bangunan sumur perapatan ini adalah perumahan penduduk. Sumur ini diapit oleh Jalan Arif Rahman Hakim yang saat itu masih belum beraspal. Saat itu di sepanjang Jalan Arif Rahman Hakim berjejer pohon tinggi yang berdaun rindang sehingga kesan teduhnya sangat terasa. Pada dokumentasi tahun 1895 terlihat ada perubahan yang cukup penting di sekitar bangunan sumur itu, yakni hadirnya tiang listrik yang berarti kota Batavia sudah mulai menggunakan tenaga listrik.
Sebelumnya sudah dijelaskan ya bahwa sumur Artesis di kota Batavia mulai ditinggalkan sejak tahun 1922 dan bangunannya semua sudah dihancurkan termasuk sumur ini. Pada dokumentasi sekitar tahun 1922-1942, fisik bangunan sumur memang sudah tidak ada lagi, namun lahan berbentuk segitiga eks lokasi sumur masih eksis hingga sekarang ini. Di bekas lokasi sumur itu tumbuh pohon besar dan juga rindang. Perhatikan ada perubahan pada model tiang listriknya dibanding dengan dokumentasi sebelumnya, yaitu tahun 1910. Perubahan lainnya adalah permukaan jalan Arif Rahman Hakim yang sudah diaspal mulus, serta kawasan ini semakin asri saja. Gereja Anglikan Jakarta adalah gereja yang terletak di dekat Monumen Tugu Tani Jakarta Pusat. Gereja ini juga dikenal dengan nama Gereja Inggris All Saints yang berdiri sejak tahun 1829. Pada mulanya pendeta Slater membeli tanah dengan harga $800 Spanyol. Sebuah pekarangan yang terletak di tanah partikulir pengarangan yang berlokasi di tengah-tengah kampung Tionghoa dan Melayu. Pada tahun 1822, seorang misionaris Inggris bernama Walter Henry Medhurst yang diutus oleh London Missionary Society untuk sementara meneruskan usaha J. Slater itu. Pada masa Walter Henry Medhurst, ia mulai mengadakan ibadah dalam bahasa Inggris serta melakukan usaha mendirikan sekolah serta asrama yang pertama untuk anak-anak cacat di Jakarta. Kemudian disusul membangun gereja dan kediaman pendeta pada tahun 1829. Gereja All Saints memiliki keunikan gaya arsitektur yang juga disebut sebagai Tropical Georgian dan mula-mula bercorak kapel yang bergaya nonkonformis. Georgian merupakan style yang menekankan simetri, bentuk persegi empat yang panjang. Pintu utama ditonjolkan dengan portiko yang berpilar. Sementara itu makna dari nonkonformis sendiri yaitu menunjuk kepada jemaat yang tidak menyesuaikan diri dengan ajaran dan kebiasaan gereja Anglikan. Selain itu juga bahwa Medhurst sendiri berlatar belakang Presbyterian, yakni Calvinis. Demikianlah bahasan kita tentang kawasan perapatan. Harus diakui bahwa banyak pengetahuan baru yang kita peroleh dari seluruh dokumentasi yang disajikan pada konten ini. Jika ada data baru tentang kawasan di perapatan ini, monggo infokan saja di kolom komentar. Berharap semoga ini semua bermanfaat bagi kita. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. God bless you bro and sis. Please like, comment, and subscribe.